Selamat datang di laporan praktikum petrologi acara 9, deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen siliklastik. Nama saya Aide Widowati, NPM 20064852226, kelas petrologi kelompok praktikum 4. Sampel pertama ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar yaitu putih kekreman dengan warna lapuknya tuh merah kecoklatan. Nah, untuk teksturnya sendiri, ukuran butirnya yang grainnya ini kita dapat lihat menurut interpretasi saya tuh coarse sand karena ukurannya tuh 0,5 sampai 1 mm. Matriksnya atau massa dasarnya tuh bisa kita lihat bahwa termasuk ke dalam very fine sand. Untuk sphericity-nya low dan roundness-nya poorly rounded karena dapat kita lihat bentuknya tuh hampir melonjong gitu. Pemilahannya termasuk ke dalam poorly sorted karena menurut interpretasi saya kita dapat lihat bahwa pemilahannya tuh ada yang sedang dan ada yang kecil-kecil. Strukturnya masif. Lalu untuk komposisinya sendiri massa dasar terdiri atas matriks sebesar 15% dengan ukuran 0,0625 mm sampai 0,125 mm atau very fine sand dengan semennya kira-kira 5%. Butirnya terdiri atas mineral sebesar 55% dengan ukuran coarse sand 0,5 sampai 1 mm yang terdiri atas mineral feldspar yang putih ini putih-putih. Lalu terdapat juga kuarsa sebesar 35% yang berwarna abu-abu. Selanjutnya ada litik sebesar 25% dengan ukurannya termasuk ke dalam coarse sand yang terdiri atas batuan beku sebesar 10% yang berwarna hitam ini, menurut saya batuan beku. Lalu terdapat batuan sedimen sebesar 15%. Sehingga totalnya massa dasar ditambah butir sebesar 100%. Lalu kita lanjut ke dalam klasifikasi batuannya. Dapat kita ketahui dari slide sebelumnya bahwa batuan ini ukurannya termasuk ke dalam coarse sand yang termasuk ke dalam sand, sehingga klasifikasi yang digunakan adalah Petitjohn classification. Selanjutnya kita gunakan klasifikasi Petitjohn, didapatkan bahwa total massa dasarnya yaitu 20% dari jumlah matriks sebesar 15% ditambah dengan jumlah semen sebesar 5%. Maka kita gunakan segitiga yang tengah ini yang termasuk ke dalam wake. Lalu kita lanjut ke segitiga kecil dari wake. Kita normalisasi, didapatkan persenan kuarsa 43,75%, feldspar sebesar 25%, serta litik sebesar 31,25%. Kita masukkan ke dalam diagram ini kuarsa yang berwarna kuning ini mewakilkan 43,75%, sekitar di sini. Lalu feldspar sebesar 25% yang diwakilkan oleh warna merah terdapat di sini. Dan yang terakhir litik sebesar 31,25% yang berwarna hijau diwakili di diagram ini. Sehingga kita dapatkan bahwa batuan ini adalah batuan litik wake. Selanjutnya untuk sampel nomor 2 ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar yaitu abu-abu keputihan. Namun saya tidak menemukan warna lapuk dari batuan ini. Untuk teksturnya, ukuran butir grainnya termasuk ke dalam fine sand karena menurut interpretasi saya pada batuan ini grainnya berukuran sekitar 0,125 sampai 0,25 mm. Lalu matriksnya termasuk ke dalam medium silt karena dapat dilihat bahwa ukurannya tuh sekitar 0,0156 sampai 0,031 mm. Sphericity-nya low dengan roundness-nya subangular karena bersudut-bersudut gitu. Pemilahannya very well sorted atau sudah sangat
bercampur, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil atau seragam. Porositasnya sekitar 10% dengan struktur masif. Untuk komposisinya sendiri terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 100% dengan ukuran fine field sekitar 0,0078 sampai 0,0156 mm. Sehingga massa dasar dijumlahkan dengan butir sebesar 100%. Lalu kita lanjut ke dalam klasifikasi untuk sampel 2 ini. Dapat kita ketahui bahwa ukuran dari batuannya termasuk ke dalam fine sand, termasuk ke dalam sand, sehingga klasifikasi yang digunakan yaitu Petitjohn classification. Selanjutnya kita masukkan ke dalam Petitjohn classification ini. Dapat diketahui bahwa total massa dasarnya dari sampel 2 ini 100% didapatkan dari jumlah matriksnya 100%, sehingga kita masukkan ke dalam segitiga yang paling kanan yaitu mud rock, sehingga nama batuannya yaitu mud rock. Lanjut, untuk sampel nomor 3, menurut interpretasi saya memiliki warna yaitu merah keputihan dengan warna lapuknya tuh kuning-kuning keputihan. Nah, untuk teksturnya sendiri itu memiliki ukuran butir grain ke dalam medium sand, karena menurut interpretasi saya batuan ini tuh memiliki grain ukurannya sekitar 0,25 sampai 0,50 mm. Lalu untuk matriksnya kita dapat lihat termasuk ke dalam very fine sand, karena menurut interpretasi saya batuan ini matriksnya berukuran 0,0625 sampai 0,125 mm. Untuk pemilahannya very well sorted, di mana pemilahannya sangat seragam antara mineral-mineralnya dengan porositas 15% dan struktur bedding di daerah sini, dan lamination atau laminasi. Komposisinya terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 10% dengan ukuran very fine sand sekitar 0,06 sampai 0,25 mm. Terdapat juga semen sekitar 3% dan mineral sebesar 60% dengan ukuran medium sand sekitar 0,25 sampai 0,5 mm yang terdiri atas quartz sebesar 10% yang dapat kita lihat di sini-sini yang rada berwarna abu-abu, dan feldspar sebesar 50%. Selain itu terdapat juga litik 27% dengan ukuran medium sand, sehingga jumlah massa dasar dengan butir sebesar 100%. Lanjut ke klasifikasi batuannya, dapat kita ketahui bahwa ukuran batuan pada sampel 3 ini termasuk ke dalam medium sand menurut klasifikasi Wentworth-nya dan termasuk ke dalam sand, sehingga klasifikasi yang digunakan adalah Petitjohn classification. Nah, pada Petitjohn classification ini kita ketahui bahwa total massa dasarnya sebesar 13% didapat dari jumlah matriks sebesar 10% ditambah dengan jumlah semen sebesar 3%. Sehingga kita gunakan segitiga yang depan yaitu Ironite. Lanjut ke diagram Ironite yang segitiga kecil ini. Kita normalisasi, didapat kuarsa sebesar 11,4% yang diwakili oleh garis berwarna orange sekitar di sini. Lalu feldspar sebesar 57,4% yang diwakili oleh garis warna merah sekitar di sini. Dan yang terakhir, litik didapatkan 31%, di mana diwakilkan oleh garis berwarna hijau di sini. Sehingga kita dapatkan nama batuannya adalah Feldspathik Ironite. Lalu untuk sampel nomor 4 ini, menurut interpretasi saya memiliki warna segar yaitu abu-abu kehitaman dengan warna lapuknya tuh kuning-kuning kecoklatan. Nah, buat teksturnya sendiri tuh ukuran butir grainnya termasuk ke dalam coarse sand, karena menurut interpretasi saya batuan ini tuh memiliki grain yang berukuran sekitar 0,5 sampai 1 mm. Nah, untuk matriksnya sendiri termasuk ke dalam medium sand, di mana ukurannya sekitar 0,25 sampai 0,5 mm. Untuk
Sphericity-nya low dengan roundness-nya fully rounded karena dapat kita lihat bahwa ini seperti lonjong gitu. Pemilahannya well sorted karena kita lihat bahwa pada batuan ini terdapat mineral yang kurang seragam, di mana ada yang sedikit besar atau sedang dan ada yang kecil-kecil. Porositasnya 10% dengan struktur masif. Komposisinya terdapat massa dasar matriks sebesar 15% dengan ukuran medium sand, dengan semen 3%, serta untuk butirnya terdiri atas mineral sebesar 70% dengan ukuran coarse sand, yang terdiri atas quartz sebesar 40% yang berwarna abu-abu, dan terdapat feldspar yang putih-putih ini sebesar 30%. Selain itu, terdapat juga litik sebesar 12% yang berukuran coarse sand, sekitar 0,5 sampai 22 mm, sehingga total massa dasar dengan butirnya sama dengan 100%. Selanjutnya, untuk klasifikasi dari sampel 4 ini, kita ketahui bahwa ukurannya coarse sand termasuk sand, sehingga klasifikasi yang kita pakai yaitu Petitjohn classification. Nah, ini merupakan klasifikasi Petitjohn di mana terdapat total massa dasar 18% dengan matriks sebesar 5% dan semen 3%, sehingga kita masukkan ke dalam klasifikasi yang segitiga tengah ini yaitu Wake. Lalu di kanan ini merupakan diagram dari Wake sendiri. Kita masukkan hasil normalisasi feldspar sebesar 36,5% yang diwakilkan oleh garis berwarna merah, lalu quartz sebesar 48,7% yang diwakilkan oleh garis berwarna kuning. Setelah itu kita dapatkan litik sebesar 14,6% yang diwakilkan oleh warna hijau, sehingga kita dapatkan bahwa untuk sampel nomor 4 ini adalah feldspatic wake. Selanjutnya untuk sampel nomor 5 ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar yaitu coklat kehijauan dengan warna lapuknya tuh coklat kehitaman. Nah, untuk teksturnya sendiri grainnya termasuk ke dalam medium silt dan matriksnya terdiri atas clay. Dengan sphericity-nya low dengan rounded subangular karena kita dapat lihat ini tuh bersudut-bersudut gitu loh. Pemilahannya very well sorted karena menurut interpretasi saya batuan ini mineralnya seragam. Dengan porositas 10%, strukturnya termasuk ke dalam masif. Lalu komposisinya terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 100% dengan ukuran medium silt, sekitar 0,0156 sampai 0,31 mm. Sehingga jumlah massa dasar ditambah butir sama dengan 100%. Selanjutnya untuk klasifikasi dari batuan sampel 5 ini, kita ketahui bahwa ukurannya termasuk ke dalam medium silt, yaitu termasuk ke dalam silt juga, sehingga klasifikasi yang kita gunakan yaitu Petitjohn classification. Menurut interpretasi saya, batuan ini memiliki komposisi campuran antara clay dengan silt. Nah, karena batuan ini terconsolidated, dan saya tidak melihat adanya laminasi pada batuan ini, saya namakan mudstone. Tetapi karena pada praktikum ini membahas tentang sedimen siliklastik, maka saya namakan batuan ini shell. Untuk sampel nomor 6 ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar hitam keabu-abuan dengan warna lapuknya coklat kemerahan di sisi sebelah sananya. Nah, untuk teksturnya sendiri, ukuran butir grainnya termasuk ke dalam medium silt dengan matriksnya clay, dengan sphericity-nya low rounded, karena kita dapat lihat batuan ini rada melonjong. Lalu pemilahannya very well sorted, karena menurut interpretasi saya batuan ini memiliki pemilahan mineral yang seragam. Dengan porositas sekitar 10%, strukturnya termasuk ke dalam masif. Batuan ini memiliki komposisi berupa massa dasar matriks sebesar 100% dengan ukurannya medium silt
sekitar 0,0156 sampai 0,31 mm. Sehingga jumlah massa dasar dengan butir sama dengan 100%. Selanjutnya untuk klasifikasi batuan pada sampel 6 ini, seperti yang kita ketahui ukurannya termasuk ke dalam medium silt, yang termasuk ke dalam silt. Sehingga klasifikasi yang digunakan adalah Petitjohn classification. Nah, karena menurut interpretasi saya, batuan pada sampel 6 ini komposisinya campuran antara clay dan silt. Lalu batuannya terkonsolidated dan terjadinya laminasi, maka saya namakan batuan ini adalah batuan shale. Lalu untuk sampel nomor 7 ini, menurut interpretasi saya memiliki warna segarnya coklat keputihan dengan warna lapuknya saya tidak menemukannya. Lalu untuk teksturnya, ukuran butir grainnya termasuk ke dalam cobble pebble karena dapat kita lihat ada yang besar-besar di sini batu-batunya. Lalu untuk matrixnya termasuk ke dalam fine sand. Sphericity-nya high dengan poorly rounded. Dapat kita lihat dia bentuknya hampir bulat. Nah, untuk pemilahannya very poorly sorted karena menurut saya batuan ini pemilahan mineralnya sangat tidak seragam. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang sangat halus. Porositasnya sekitar 10% dengan strukturnya masif. Batuan ini mengandung massa dasar matriks sebesar 15% dengan ukuran fine sand 0,125 sampai 0,25 mm. Dengan semennya sekitar 5%, lalu butirnya terdapat mineral sebesar 20% dengan ukuran medium sand 0,25 sampai 0,5 mm, yang terdiri atas quartz sebesar 10% yang berwarna rada abu-abu, lalu terdapat feldspar sebesar 10%. Selain itu, batuan ini terdapat litik sebesar 60% dengan ukurannya cobble sampai pebble, yang terdiri atas batuan beku sebesar 15% yang berwarna hitam, lalu batuan sedimen kira-kira yang ini sekitar 40%, dan terdapat juga batuan metamorf sebesar 5%. Selanjutnya untuk klasifikasi dari sampel 7 ini dapat kita ketahui bahwa ukurannya termasuk ke dalam cobble, di mana cobble ini termasuk dalam gravel. Sehingga klasifikasi yang saya gunakan yaitu box classification. Berikut ini adalah klasifikasi box, di mana hasil normalisasinya kita dapatkan batuan beku sebesar 25% yang diwakilkan oleh garis berwarna hijau sekitar di sini 25%. Lalu batuan sedimen saya dapatkan hasil normalisasinya 66,6% yang berwarna kuning sekitar di sini. Dan yang terakhir untuk batuan metamorfnya sendiri saya dapatkan 8,3% yang diwakilkan oleh garis warna merah ini. Sehingga nama batuan dari sampel nomor 7 ini adalah sedimentary conglomerate. Terakhir, untuk sampel ini memiliki warna segarnya yaitu putih kecoklatan dengan warna lapuknya nih coklat kemerahan. Nah, teksturnya terdiri atas ukuran butir grain pebble, bisa kita lihat di sini bentuknya, dengan matriksnya fine sand. Sphericity-nya low dengan roundness angular karena dapat kita lihat ini batuannya bersudut-sudut gitu. Pemilahannya very poorly sorted dengan porositas 20% dan strukturnya termasuk ke dalam masif. Batuan ini mengandung massa dasar sebesar 20% berupa matriks dengan ukuran fine sand dengan semennya 5% dan mengandung butir mineral sebesar 30% dengan ukurannya tuh medium sand yang terdiri atas quartz sebesar 20% yang berwarna abu-abu. Lalu ada feldspar sebesar 10% yang berwarna merah-merah ini, alkali feldspar. Nah, terdapat juga litik sebesar 45% dengan ukuran pebble yang terdiri atas batuan beku sebesar 10% yang berwarna hitam kayak tanpa retak-retakan gitu. Terus ada batuan sedimen sebesar 20%, lalu terdapat juga batuan metamorf sebesar 15%. Selanjutnya, untuk klasifikasi sampel terakhir ini,
kita ketahui bahwa ukurannya adalah pebble, di mana pebble ini termasuk ke dalam gravel. Sehingga klasifikasi yang saya gunakan adalah box classification. Nah, berikut ini adalah klasifikasi box, di mana saya dapatkan hasil normalisasi dari batuan beku sebesar 22,2%, yang garis berwarna hijau ini. Lalu hasil normalisasi dari batuan sedimen sekitar 44,4% yang diwakilkan oleh garis berwarna merah. Dan yang terakhir untuk normalisasi batuan metamorf didapatkan 33,3% yang diwakilkan oleh garis berwarna kuning. Sehingga saya dapatkan batuan dari sampel terakhir ini adalah polimik konglomerat. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan pada laporan praktikum acara 9 kali ini. Terima kasih.